Audio Jungle. Audio Jungle. Sistem 2, sistem 3, Prakala, Satker BDS, rekan-rekan dari Sumbawa. Mengawali pertemuan pada pagi hari ini, saya bersama rekan-rekan dari Kecamatan Hutan. Ini sebenarnya sudah kita ketemu di BWS. Pada dasarnya sudah kita diberikan informasi apa yang menjadi harapan kami sesungguhnya. Nah, untuk diketahui karena ini kronologis sehingga kita kenapa bisa ketemu di ruang ini. Nah, kita kemarin coba berkoordinasi dengan sahabat asisten 3. Sebenarnya ini tidak ada masalah. Cuman ini bagaimana ke depan bendungan Beringin Sila yang ada di Kecamatan Hutan. Terus terang kemarin juga kita terima telepon dari Ketua Gabungan Kelompok Tani yang ada di hutan terkait dengan air yang akan dialiri untuk MT2 ini. Jadi berharap ke kami, kebetulan yang masih ada di Mataram ini untuk bisa memfasilitasi ini dengan pihak BWS, termasuk juga dengan PDAM. Karena PDAM sekarang sedang kekurangan air, sehingga diatur pemakaian air itu sesuai dengan debit yang dikeluarkan. Sekarang debit air yang dikeluarkan 10 kubik per detik. Jadi kita di samping itu karena alasan 10 kubik per detik karena ada perbaikan terowongan. Di situ juga berdampak terhadap irigasi, berdampak terhadap air bersih. Ini yang perlu kita sampaikan. Nah, karena ini ada perbaikan di terowongan di samping hal-hal yang sudah kita sampaikan hari Rabu kemarin, dan itu sudah direspon oleh pihak BWS. Nah, cuma untuk ke depan kita hari ini berbicara bagaimana sedimentasi, bagaimana lingkungan di sekitarnya. Karena di situ terus terang Bu Asisten, di sebelah kiri itu sudah gundul. Kurang lebih kemarin itu yang dikerjasamakan dengan kelompok tani oleh KPH itu ada 58 hektar. Nah, sekarang kita lihat itu bukan 58 hektar lagi, mungkin itu sekarang sudah 70-an hektar. Karena semakin ke atas dia melambat. Nah, ini perlu juga nanti kami berharap melalui Bu Asisten terkait dengan dinas-dinas yang ada di provinsi untuk bisa membantu kami di dalam rangka menghidupkan kembali lokasi hutan yang ada di sekitar bendungan. Ini pun juga kita sudah komunikasikan dengan Pak LHK kemarin. Dan beliau sudah menginstruksikan kepada Kepala KPH Puncak Menas yang ada di wilayah alas dan hutan di Petangge. Nah, bagaimana tindak lanjut kita ke depan sehingga apa yang diharapkan oleh Bu Asisten yang tadinya perencanaan 50-100 tahun itu benar-benar bisa kita rasakan. Nah, kalau kita lihat Bu Asisten sekarang itu bendungan itu yang baru 5 bulan diresmikan oleh Presiden, kondisi airnya itu sangat memprihatinkan. Di spillway itu Bu Asisten mungkin nanti akan disampaikan oleh PPK BWS itu sudah hampir sama rata dengan spillway sedimennya. Ya, betul sekali. Salah satu itu. Akhirnya kalau kita ini berbahasa awamnya saya ini orang Wihulu, tinggal di Wihulu dan ada bendungan di situ, bendungan Maman Batu Bulan itu. Kalau di situ walaupun ada sedimen tapi tidak separah apa yang kita lihat di
di BBS ya, Beringin Silang maksud saya. Kalau kita bandingkan dengan bendungan 4 bulan dengan Beringin Silang, ini yang kita sampaikan untuk bisa dipahami dan diketahui oleh kita bersama, sehingga ke depan bagaimana penanganan yang lebih maksimal untuk keberadaan bendungan itu sendiri. Dan terkait dengan hal-hal yang lain mungkin nanti akan lebih banyak nanti disampaikan oleh rekan-rekan kepala desa maupun BPD nantinya. Hanya saya sebagai pengantar dari gambaran besar hajat kami yang ada di Kecamatan kita. Mungkin itu Bu Asisten, kami nanti akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan Kades dan BPD untuk menyampaikannya. Terima kasih Bu Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan aja semua yang mau nyampaikan dulu, sehingga nanti teman-teman BWS dan mungkin dari BPBD, dari LH dan dari PU menjawab secara global dan rinci nanti. Silakan, siapa dulu Pak? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahab dari Kepala Desa Motombo. Perkenalkan diri. Yang kami hormati Pak Asisten 2, yang hormati Ibu Asisten 3, belum kenalan masalahnya. Seharusnya kebalik ya. Nah, tadi tidak kenalan soalnya tadi ya. Kan Bapak Ibu Asisten ya, Bapak Asisten ya. Yang sangat membanggakan dari Satker yang ada ini, Bapak dari LHK ya, dan yang kami banggakan komandan kami Pak Camat, sahabat Kades, teman-teman BPD dan rombongan yang membanggakan. Terima kasih Pak Asisten yang telah merespon apa yang menjadi diskusi kita, apa yang menjadi harapan-harapan kami. Alhamdulillah kami meluangkan waktu kurang lebih hampir 3 hari ini ya di Mataram ini dalam rangka bagaimana mencari solusi dan menjadi pemikiran kami, sehingga kami bertahan di Mataram ini untuk menjadi membawa oleh-oleh ke depan. Dan beberapa hari pertama kami diskusi dengan pihak PWS, dengan Satkernya, sudah ada jalan keluarnya. Nah, tinggal bagaimana Pemprov menyikapi ini dengan turnamen atau instrumen-instrumen yang pernah kami sampaikan, perlu juga secara langsung seperti yang kami sampaikan. Sehingga kami bukan tidak percaya dengan PWS yang sudah awal kami koordinasikan. Alangkah baiknya semua stakeholder yang terlibat dan jajaran OPD yang ada di Pemprov ini mendengar secara langsung apa menjadi harapan dan keinginan kami, Bu. Nah, oleh karena itu salah satu akan disampaikan oleh Pak Camat. Beliau sudah menyampaikan panjang lebar tadi. Itu salah satunya. Nah, jadi penekanan kami adanya komitmen dengan masa pemeliharaan 1 tahun ini harus segera sebelum ending 31 Desember. Nah, memang kemarin sudah ada komitmen, kita harus ada berita acara hari ini sebagai output langkah kami 3 hari ini di Mataram. Nah, ini nah, kesimpulannya nanti sebagai bahan pembicaraan diskusi kami, baik lintas forum pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan semua masyarakat hutan sebenarnya. Sehingga kendala-kendala ini bisa kami tepis, bisa kami pertanggungjawabkan apakah secara teknis, ya, apakah ada secara geografis atau segala macam dengan situasi saat ini masuknya musim kemarau tahap pertama ini. Ya, ini belum sih parah-parah betul kemaraunya. Kalau nggak salah nih pada bulan 8, 9 baru ekstrim, karena baru 1 bulan nggak salah hujan baru nggak ada, kok tiba-tiba drastis
airnya terlalu surut. Nah, sehingga ada kekhawatiran kami bagaimana nanti pemanfaatan dan fungsi mandat hajat dari almarhum Bapak Haji Yusni yang kami banggakan, dan semua pimpinan-pimpinan daerah kami yang mewakili inspirasi masyarakat Bintan yang sudah melakukan ini menjadi hajat bagi orang banyak, bermanfaat bagi orang banyak. Insyaallah apa yang sudah dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai NT1 Nusa Tenggara Barat sudah mengawal program ini. Kami masyarakat Bintan sangat berterima kasih kepada BWS yang sudah mendampingi program ini sehingga bendungan ini menjadi ikon salah satu proyek besar. Mungkin di antara 24 kecamatan yang ada di Batu Sumbawa atau KSP pun, kalau kita lihat ornamennya tidak ada bandingnya. Ya, ini artinya bangga kami. Terus terang sekali lagi, bagaimana pada hari ini bisa ada output yang konkret, ya, langkah-langkah persuasif, langkah-langkah strategis yang walaupun secara teknis sudah diketahui, tapi kami perlu ada berita caranya. Nah, mungkin itu dan kami dari pemerintah desa sebagai pemerhati juga menjadi bahan diskusi juga. Mungkin itu, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari forum BPT ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Asisten, Pak Asisten, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami pada hari ini. Tapi sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi harapan kami, apa yang kami saksikan, apa yang kami ketahui pada saat ini, tentunya kami berharap, saya pribadi berharap agar bapak-bapak yang terhormat yang bisa memberikan kami penjelasan ini, mohonlah hearing pada hari ini kami dihargai. Tadi Pak Kades bicara, Pak Agus asik ngobrol, jadi kami terus terang merasa nggak nyaman dengan situasi seperti ini. Mohon kami dihargai Pak Agus, Pak PPK. Jadi terima kasih. Mungkin sedikit saya bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Camat, komandan kami. Saya ralat mungkin kalau bisa. Pak Camat bilang tidak ada masalah, tapi terlalu banyak masalah di bendungan ini. Jadi kalau pandangan saya bukan kami tidak harapan ke depan yang kami inginkan, ya tentu kami sangat berharap bagaimana apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai. Tapi yang kami inginkan kondisi sekarang ini bagaimana? Usia bendungan baru 5 bulanan, tapi sedimentasinya sudah setinggi itu. Usia bendungan baru 5 bulan, tapi kerusakan yang terjadi sudah luar biasa. Bagaimana kalau setahun 2 tahun, apalagi mencapai puluhan tahun? Nah, ini yang menjadi harapan kami sebenarnya, kondisi yang harus tetap kita jaga. Nah, apa yang menjadi harapan kami terutama pada saat hearing kemarin dengan Pak Kawali, Pak Agus juga hadir. Jadi hanya sebuah penjelasan, bahkan Pak Agus sempat nggak percaya apa yang saya sampaikan kemarin. Saya sempat bilang
rongga batu reprap ya, saya sempat bilang kemarin sebesar lubang buaya, sehingga buaya itu bisa masuk dalam rongga batu reprap di sana. Bahkan sudah ada yang longsor loh Pak, foto saya sudah perlihatkan kemarin. Nah jadi mohon maaf, saya pribadi belum bisa bangga dengan bendungan Beringsila Bu. Mohon maaf, ini pribadi saya, terlepas dari bapak-bapak yang terhormat yang membuat bendungan. Ini pribadi saya belum bisa bangga dengan Beringsila. Tentu kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Usia baru 5 bulan, yang rusak sudah sekian besar, sudah sekian banyak. Jalan di atas bendungan itu sudah belasan kali Bu direhab, diperbaiki, turun 30-an senti. Nah, material yang digunakan, kalau bodoh saya, ketika batu kita pukul begini hancur, menurut saya itu tidak pantas digunakan di bentangan sana. Tapi itu kenyataannya. Saya sampai bilang kemarin, kalau saya mengada-ngada, silakan tuntut saya secara hukum. Itu kenyataan yang saya lihat dengan mata kepala saya. Saya nggak mau banyak berbicara, dan tentunya Pak Agus yang bisa menjelaskan kondisi saat ini, karena secara teknis itu kami tidak bisa. Tetapi apa yang kami sampaikan pada saat ini adalah sebuah kenyataan yang kami lihat, fakta yang kami lihat. Masalah teknis tentu kami tidak tahu seperti apa disampaikan oleh Pak Kabali. Jadi sekali lagi kami berharap Pak Agus bisa menyampaikan kondisi real pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dari Forkom, perwakilan Forkom DPD, silakan dari Pemerhati. Terima kasih Bu Asisten 2. Yang saya hormati Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Asisten 2, Asisten 3, BPBD, LHK, tapi yang tidak lihat ini PU. Ya, sorry Pak. Hadir Bapak. Ya, terus para teman-teman dari Sumbawa, Pak Camat, Forum Komunikasi, Kepala Desa dan BPD. Alhamdulillah hari ini saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memfasilitasi apa yang menjadi kaitan yang disampaikan oleh Pak Camat, Kepala Desa, terus Pak Ketua Forum KBPD Kecamatan Hutan. Itu adalah bagian dari kepedulian, adalah bagian dari hati nurani kaitan dengan apa yang terjadi di Bendungan Beringsila. Keresahan masyarakat yang disampaikan kepada kami sehingga kami datang ke sini untuk menyampaikan lagi kepada Gubernur melalui asisten, kepada PU, kepada LHK, kepada BPBD. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Pak Abu Amin tadi itu belum 5 bulan sudah terjadi seperti itu. Apalagi 5 tahun ke depan. Ya. Oke, Bu Asisten, saya di sini menyoroti tentang konstruksi kegiatan Bendungan Beringsila. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abu Amin itu, cuma saya memperdalamkan saja, memperjelas gitu ya. Saya konstruksinya ya. Kami datang ke sini tuh ada alasan. Ada alasan, tidak mungkin kami hadir difasilitasi ya oleh asisten kalau memang tidak ada alasan, dan kami memiliki bukti, dan bukti itu sudah diterima oleh pihak BWS. Ada beberapa
yang menurut kami ya selaku masyarakat yang tidak tahu teknis kaitan dengan konstruksi pembangunan mega proyek Bendungan Beringin Silang itu sangat memprihatinkan. Bukan saja masyarakat Kecamatan Utan yang melihat langsung, itu masyarakat yang berkunjung ke wilayah Bendungan Beringin Silang. Karena Bendungan Beringin Silang itu adalah kami anggap ikon Kabupaten Sumbawa, tahu Kandas Mawa, wabil khususnya masyarakat Kecamatan Utan. Melihat langsung mereka, begini kok, begini pola kerjanya, kok begini pola kerjanya. Semua apa yang menjadi harapan dari kami yang hadir di sini sudah kami sampaikan kepada pihak BWS. Ya, itu Pak Ibu Asisten, bantangan bendungan itu yang lebih kurang 800 meter itu terjadi penurunan, bahkan ada keretakan. Nah, pertanyaan saya, konstruksi itu apakah modelnya seperti itu? Ya, terus pemasangan penyusunan batu-batu baik yang di luar maupun di dalam bentangan itu, ya kelihatan rongga itu, apakah konstruksinya seperti itu? Inilah yang menjadi pertanyaan. Ya, yang kedua Bu, keretakan di Mendak itu, ya ini hasil investigasi di lapangan. Pak Camat, Kepala Desa, BPD langsung melakukan investigasi ke sana. Ya, itu di Mendak itu ada keretakan. Apakah desainnya apakah seperti itu? Ya. Nah, yang ketiga itu masa pemeliharaannya semenjak Presiden Jokowi diresmikan itu sampai saat ini ya kami tidak pernah lihat melakukan perbaikan itu. Ya salah satu contoh Bu, ya pintu gerbang Beringin Silang dari titik nol itu sampai saat ini itu menjadi omongan masyarakat. Itu yang nyata, belum yang tidak nyata yang di dalam sana. Ya, plafonnya sudah ditaruh sebelah, yang sebelahnya itu turun. Karena itu keluar masuk orang dilihat. Sementara ada biaya pemeliharaannya, belum yang di dalam. Nah, cuma kami di sini ya meminta kepada pihak pemerintah Provinsi NTB melalui BWS itu untuk serius menangani hal-hal ini. Tadi Pak Abu Amin sudah menjelaskan bahwa ini baru 5 bulan. Udah begitu banyak kerusakan. Apalagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depannya. Padahal almarhum Bupati Husni Jibril itu dia capek-capek melobi ke sana kemari agar Bendungan Beringin Silang itu bermanfaat kepada masyarakat. Ya, tapi ini ya kami melihat seperti itu Bu. Nangis, saya nangis Bu. 5 bulan seperti itu. Maka mudah-mudahan melalui rapat koordinasi ini bisa dari pihak PU, dari Pak Gubernur pun bisa tahu dengan kondisi seperti itu. Mungkin itu pengantar dari saya. Mohon izin. Ya, masih ada lagi yang mau menyampaikan? Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak sambil disambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Mungkin singkat saya sampaikan karena waktu. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dari rekan kami
merupakan hal yang real dan nyata. Jadi terima kasih kami telah difasilitasi di tempat ini. Jadi harapan kami semua yang dipaparkan baik secara lisan dan tertulis, harapan kami mudah-mudahan cepat direalisasikan untuk perbaikan dan pengerjaannya. Jadi masa pemeliharaan yang digunakan yang telah berjalan 5 bulan ke depan ini, jadi sisa dalam 1 tahun ini betul-betul dimanfaatkan. Jangan sampai menunggu harus tahun depan. Karena apa? Semakin lama kita perbaiki, kita kerjakan akan semakin parah dan semakin rusak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini prinsip kita. Jadi kami mohon di sini stakeholder, baik itu di masalah bendungan dan juga masalah hutan, masalah air minum supaya dapat dituntaskan. Karena ada kaitannya di sini. Hal yang mendasar lagi yang perlu kami tekankan di sini adalah koordinasi kita. Karena ini yang masih kurang kami lihat, koordinasi pihak Pemda dan juga kecamatan dan juga dari pihak BWS dan kontraktor. Apa yang menjadi permasalahan itu supaya tidak naik ketika di atas, lebih baik diselesaikan di tingkat bawah. Itu yang paling penting. Jadi lisan, praktek dan juga apa yang menjadi teori kita supaya bisa kita wujudkan, kita sinkronkan. Jadi hal-hal tersebut bukan kisah nyata yang ada di lapangan. Jadi tidak ada masalah yang disampaikan Pak Camat tadi karena hal ini sudah kami sampaikan di BWS. Ya. Jadi masalah itu timbul karena ada permasalahan. Permasalahan itu adalah hal-hal yang dipaparkan oleh teman-teman tadi secara rinci, secara ditulis, ya, secara teknis. Jadi kami mohon di sini supaya hal tersebut segera ditindaklanjuti di Parwus, PPK dan juga Dinas PK. Ya, mungkin nggak perlu saya paparkan terlalu jauh. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak-Bapak, secara menyeluruh kita sudah dengarkan apa yang menjadi aspirasi dari Bapak-Bapak yang tim dari hutan. Saya melihat bahwa semua apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak itu sudah berdasarkan kecintaan terhadap beringin sila sebagai aset kebanggaan dari masyarakat hutan. Bahwa terjadi hal-hal yang mungkin kadang Bapak-Bapak juga mengakui mereka masyarakat awam sama-sama saya ya Pak ya, untuk teknik kita orang awam, tapi ada hal-hal yang menimbulkan pertanyaan. Kalau saya simpulkan tadi ada tiga garis besar. Pertama menyangkut teknis bendungan itu sendiri. Kedua, penyangga bendungan seperti lingkungan, ya. Ketiga, masalah air bersih. Kami kebutuhan tupoksinya PPU nanti. Jadi nanti bertahap kita minta teman-teman menjawab, mulai dari BWS, kemudian lingkungan hidup, ya, terkait dengan lokasi yang 58 hektar yang dianggap sebagai sumber sedimentasi. Kemudian juga masalah air bersih, ya. Artinya kekhawatiran bahwa pengambilan airnya juga mengurangi. Biasa Pak, itu masalah di bendungan antara air bersih dengan air irigasi. Itu biasanya masalah di sana. Silakan Pak Agus, kami ada Pak Agus dulu. Kita ada hal-hal yang perlu disampaikan. Saya kira nggak usah saya ulang, Pak Agus sudah nyatet tadi ya. Mungkin kalau ada fotonya lebih enak lagi kita ini Pak Agus. Iya. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi LHK dan juga dari teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Kecamatan Hutan, kita hari Rabu kemarin ya kita sudah bertemu. Kami juga sudah menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi hal-hal yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak sekalian pada hari ini.
sebaiknya mungkin saya coba juga untuk memaparkan juga sedikit Bu terkait dengan bendungan Peninsula yang berlokasi di Kecamatan Depan Kabupaten Sumbawa. Ada beberapa manfaat ya Bu ya, baik manfaat utama maupun manfaat ikutan daripada bendungan Peninsula ini. Mungkin secara garis besarnya irigasi itu akan 3.500 hektar. Terus untuk air baku itu 76 liter per detik, dan saat ini baru dimanfaatkan sebesar 40 liter per detik dengan adanya bangunan IPA yang sudah terbangun di lokasi. Dan juga sebagai pengendali banjir untuk di wilayah Kecamatan Depan. Sedangkan manfaat ikutannya itu adalah tentunya juga terkait dengan pariwisata dan perikanan tangkap. Jadi itu secara garis besar. Perlu saya sampaikan pada saat proses pembangunan ini berjalan sejak Januari 2019 sampai dengan Desember tahun 2022 itu ditandai dengan peresmian oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 29 Desember tahun 2022, dan secara otomatis dengan peresmian itu arti juga menandakan bahwa sudah dilakukan serah terima pembangunan tahap pertama WHO. Jadi kami berdasarkan hasil kesimpulan dari kami selaku KPK dan juga dari beberapa diskusi yang kami lakukan dengan Direktorat Pembinaan Kementerian maupun dengan Balai Bendungan dan Komisi Keamanan Bendungan yang dibentuk oleh Bapak Menteri PUPR, itu sudah melalui beberapa diskusi-diskusi, kajian-kajian pada tahap pelaksanaan, sehingga pada bulan Agustus itu Agustus apa? September ya? Pada bulan September itu kita diizinkan untuk melakukan impounding pengisian awal waduk sampai dengan melimpahnya di tanggal 25 Desember itu bendungan terisi penuh dan melimpah di pada tanggal 25 Desember, sehingga pada tanggal 29 Desember itu sudah dilakukan peresmian oleh Bapak Presiden. Dan itu tadi seperti saya sampaikan itu menandakan bahwa itu adalah serah terima pertama pekerjaan. Tentunya itu tidak di serta-merta pekerjaan itu kita selesai. Tentunya kan ada masa pemeliharaan selama 365 hari kalender. Dan itu akan berakhir nanti pada tanggal 30 Desember tahun 2023 tahun ini. Jadi sampai dengan 6 bulan, ini kan bulan Mei ya, Januari sampai Mei ini kita tetap intens melakukan operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi di lapangan secara intens di lapangan, rutin, dan mencatat semua hal-hal yang menjadi kelengkapan dari bendungan Peninsula. Jadi kami informasikan di sini bendungan Peninsula ini sudah dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang setiap hari rutin kami catat dari pagi sampai sore hari. Jadi saya menekankan di sini sampai dengan saat ini belum ada perilaku daripada bendungan itu yang menandakan adanya kebocoran-kebocoran. Jadi tetap masih dalam kondisi normal. Jadi saya pastikan dari hasil pencatatan instrumentasi kami, kondisi saat ini belum ada kebocoran, yang ada itu masih dalam kondisi normal. Tentunya yang saya maksud kondisi normal itu pasti ada namanya aliran-aliran air yang kami perbolehkan sebagai river maintenance untuk ke sungai di bagian hilirnya. Itu memang
bukan untuk repair maintenance, sudah ada hilirnya untuk suplai air. Berikutnya mungkin saya jelaskan ke Bapak Ibu sekalian bahwa pada tanggal 9 bulan Januari kami dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan perjanjian kesepakatan, tentunya dalam hal ini pertama serah terima hibah tanah yang menjadi aset Pemda kepada Kementerian PUPR. Itu sudah ada batasan-batasan mana yang akan menjadi kewenangan dari Menteri PUPR terkait dengan tanah. Begitu juga dengan pengelolaan daripada bendungan Beringin Silang. Di sini kami sudah melakukan kesepakatan dengan Pemda, dan harapan kami tentunya Pemda juga sudah mensosialisasikan kepada stakeholder di bawahnya. Jadi harapan kami. Jadi kalau dilihat dari peta ini sudah ada memang batasan-batasan mana yang wilayah privat, mana yang wilayah non privat yang memang kami perbolehkan untuk di lokasi bendungan. Jadi yang lokasi hijau itu di gambar hijau tua itu adalah lokasi publik yang memang bisa dimanfaatkan dan itu menjadi pengelolaan oleh Pemda Sumbawa. Sedangkan yang di coklat itu merupakan area bendungan yang menjadi kewenangan kami, dan kami juga dalam hal ini tidak serta-merta menutup diri untuk masyarakat untuk melakukan kunjungan ke lokasi bendungan. Jadi privat, tapi secara pelaksanaan di lapangan kita bisa koordinasi untuk lokasi ini untuk bisa dilakukan kunjungan oleh, tentunya itu dengan koordinasi dan ada pembatasan area dan ada aturan-aturan yang memang harus disepakati. Selain itu juga ada lokasi yang warna kuning kuning itu merupakan lokasi areanya dari PDAM Sumbawa, yang di Ini kan kuning itu dasarnya atau kuning yang mana Pak? tentang ini bukan sistem, ini baru yang sudah kami bangun akibat dari WTP lama yang 10 liter itu berada di As Mandem, itu kita ganti dengan kapasitas 40 liter dan kami pindah ke lokasi ini Bu. Ini dengan kapasitas 40 liter per detik yang masih beroperasi. Sementara bendungan ini memberikan manfaat untuk air baku itu 76. Jadi ini pada kesempatan ini kami menyampaikan mungkin bisa dikoordinasikan dengan teman-teman di BPPW untuk bisa mengupgrade jaringannya ini sampai dengan 76 liter per detik sehingga bisa bermanfaat untuk 2 kecamatan di Kecamatan Hutan dan di Kecamatan Bre. Ini foto dokumentasi pada saat kami melakukan kesepakatan dengan Pemda. Di sini hadir Pak Bupati dan beberapa stakeholder lainnya. Perlu kami sampaikan, memang apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Kecamatan Hutan, kami memang juga tiap hari juga sudah melakukan pengecekan monitoring di lapangan, dan memang benar dari beberapa foto yang disampaikan oleh teman-teman itu memang ada beberapa kerusakan yang kami anggap itu adalah kerusakan minor di bendungan, dan tadi sudah saya sampaikan secara garis besar bendungan masih dalam keadaan normal, tidak ada kebocoran. Nanti saya sampaikan juga dokumentasinya Bu. Dan ini saya sampaikan juga bahwa ada petugas kami di lapangan yang saat ini secara rutin tiap hari sejak Januari 2023
ini bertugas untuk melakukan operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi di lapangan. Jadi ada petugas-petugas ini adalah petugas-petugas yang telah kami latih untuk melakukan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini beberapa kegiatan di lapangan, update tinggi muka air tiap hari kami lakukan. Seperti contoh ini spillway kami yang dikatakan bahwa air memang sekarang sudah di elevasi. Kalau ini data yang saya tampilkan di sini pada tanggal 25 Mei kemarin itu di elevasi 113,83. Sedangkan elevasi pelimpah kami di 116. Memang ini adalah apron dari pelimpah, beda tinggi 2 meter, ini di elevasi 114, dan ini adalah kondisi tanah existing di lapangan. Nanti ada foto-foto yang nanti saya tampilkan. Ini adalah kondisi teman-teman melakukan monitoring di lapangan, rutin melakukan pencabutan di riprap, mengecek kondisi riprap, pembersihan, dan kalaupun ada kancingan-kancingan yang dari batu riprap yang lepas, itu secara otomatis teman-teman di lapangan nanti akan berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ini papan-papan larangan yang sudah kami pasang di lapangan, dan saya berharap bantuan dari teman-teman di kecamatan untuk bisa mensosialisasikan kali ini bahwa memang kami memang tidak menutup mata. Dalam arti kata kami paham euforia dari masyarakat dengan baru ini untuk pariwisata dan sebagainya. Memang secara ini kami tidak bisa terlalu ketat juga, Bu. Memang kami sempat berkoordinasi dengan Pak Camat yang monggo silakan, Pak. Pada saat Lebaran juga kan sudah kami buka, Pak. Jadi tentunya kan kita bersama-sama untuk menjaga keberadaan lingkungan, kebersihan dan lain-lainnya. Ini mungkin yang dari saya merangkum semua, ya. Jadi saya sudah catat, tapi secara jangka sampai kan. Nah, ini kami bisa menyampaikan gambar kondisi bendungan pada tanggal 4 Oktober. Nah, ini adalah kondisi bendungan sebelum dilakukan pengisian. Ini memang kondisi genangan kami seperti ini, Bapak-bapak sekalian. Jadi ini memang kontur tanah aslinya di dalam kondisi genangan kami. Ini sebelum dilakukan pengisian waduk. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah ada sedimentasi. Mungkin mereka teman-teman melihat yang di posisi di sini, Bu. Jadi ini memang kondisi tanah aslinya seperti ini. Beberapa tempat mungkin saya langsung ke tanggal 14 Desember ini kondisi sudah tergenangi. Ini sebelum peresmian. Jadi sama, ini juga masih kelihatan. Ini mungkin kondisi saat ini mungkin seperti ini kondisinya. Jadi ini bukan sedimentasi, Bapak-bapak, bukan. Ini adalah memang dasar kontur tanah asli daripada bendungan kami. Nolnya seperti ini, titik nolnya. Itu sampai ngelipas nggak akan tetap kelihatan. Kalau melipas ketutup. Oh, itu dasar. Betul. Itu bagian dasar. Saya kira sampai elevasi melipas. Nah, ini pada saat setelah peresmian. Kami sampaikan melipasnya. Lam dia kan. Nah, ini pada saat melimpas. Ini kan tenggelam, hilang itu. Ini di elevasi 116. Ini 2 meter di bawah menuju. Nah, kita punya lantai apron itu di elevasi 114. Dan ini juga secara ini alami untuk tanah aslinya sesuai elevasinya. Jadi tidak benar yang saya sampaikan tidak benar bahwa ini sudah melakukan pendangkalan sedimentasi dalam
kurun waktu bulan. Memang kondisinya malnya seperti ini genangan kali. Ini terkait dengan yang tadi. Nah, foto-foto dokumentasi yang disampaikan ini kami tidak menyangkal terkait dengan kerusakan ini. Jadi memang kondisi ini memang di lapangan memang seperti ini. Ini memang posisi di sandaran di pelataran kiri, bendungan. Ini memang kami menunggu sampai dengan batas setelnya tanah, penurunannya. Jadi ini hanya lokasinya, ini lokasi yang disampaikan, dan memang di sini ada foto tadi kerusakan, jadi ada turun letak. Jadi memang ini secara konstruksi betonnya ini masih aman. Ini kami masih menunggu sampai dengan batas setelnya. Itu butuh waktu setahun 2 tahun dulu. Nanti setelah batas setelnya itu kita sudah tidak bergerak lagi, nanti ini kita akan menambah timbunannya di daerah pelataran ini. Terkait dengan di main dam-nya sendiri, ini memang secara umum dari pemantauan kami masih normal, tidak ada penurunan, dan memang beberapa kondisi di aspalnya ini memang ada kerusakan, bukan penurunan tapi ada kerusakan aspal yang akibatnya tidak karena mungkin ya pengerjaannya waktu itu mau persenian dulu jadi itu sudah dilakukan perbaikan, dan nantinya kami akan melakukan perbaikan, ini akan mengaspal ulang nanti. Itu masih menjadi tanggung jawab daripada kontraktor pelaksana. Jadi ini kami sudah melakukan koordinasi dengan tim kontraktor untuk segera melakukan pemeliharaan di beberapa lokasi. Nah, terkait dengan riprap yang bolong-bolong, saya kemarin memang ini ya. Itu ada tadi tembok yang miring, Tembok yang miring ya. Ya, pas di tubuhnya itu penting saat membongkar. Bukan ukuran. Yang ini. Yang ini bawa Ini tadi itu akibat harus mengikuti itu kan kena tanah itu tergerus, tanah itu bisa ya di bola akhirnya tembok itu miring, seharusnya lurus itu. Coba lihat itu baik-baik. Itu kan akibat daripada penurunan tadi, Pak. Akibat daripada penurunan. Ya itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Kita tunggu setelnya tanah gitu loh. Memang ini di daerah pelataran yang memang kami kesulitan. Betul tadi Pak. Betul tadi. Saya bahas. Memang di situ itu memang di konstruksinya memang dibuat tidak tidak menyatu. Memang itu lepas dilatasi istilahnya. Ya, supaya kalau dia terjadi penurunan mereka tidak sering kayak. Nah, itu adanya. supaya nyambung, Pak. Kita sering itu nyambung. Cuma itu ketika ada letak dipisahkan seolah-olah itu tidak nyambung, Pak. Saya kalau wilayah ini kan dibuatnya tidak nyambung, Pak. Yang dirubah tuh yang mana Bapak maksudkan itu? Itu supaya jelas Ini apa yang jadi bantahan. Ini sama ini nyambung kemarin. Ya. Karena retak dibuat ini seolah-olah berpisah. Ya. Ini saya saksikan, Pak. Supaya ini nyambung. Jangan tidak diperbaiki ya. Supaya ini nyambung. Ini bentuk penurunan ini dari ini ke sini. Ini nyambung kemarin, Pak. Orang kita sama presiden juga ikut di atas, Pak. Jangan dipungkiri maksud saya, kalau memang benar nyambung supaya tidak jadi perdebatan yang panjang. Itu konstruksinya itu nyambung nggak sejak awal itu udah bisa. Itu kan nyambung kemarin itu. Nyambung kemarin yang cuma mengikuti Pak kita di lapangan. Iya makanya. Bagus boleh membata, tapi di lapangan dia sendiri kami lihat dengan bercampur dengan tim PPK, Pak, tolong jangan
seolah memberikan ini seolah ada satu pembenaran. Padahal ini di lapangan ini nyambung kemarin Pak. Kita turun sama presiden, setelah presiden resmian, kita coba lihat ini nyambung Pak. Bukan pisah, nyambung ini sehingga ini jangan sebagai pembenar ini ketika ini, oh ini karena gesekan pergerakan terus ini memang ini tidak nyambung. Ini nyambung tembok ini. Ya, makanya saya mau dulu dari PBK-nya dulu Pak pendapatnya itu nyambung ke konstruksinya atau gambar sejak awal itu bisa tuh nyambung. Ini Mohon izin Bu Sikta, Ibu Asisten, ya supaya ini jangan lebar. Ya apa yang kami sampaikan melalui data-data dan fakta, ya. Karena kemarin kita rapat koordinasi di BWS itu, ya. Ketika ini bisa nyambung gitu ya, tidak mungkin ada di sini. Makanya kita minta untuk menghadirkan supaya PU asisten yang mewakili gubernur BPBD ya dan HK itu supaya bisa melihat dan kondisi ini. ya makanya ini kan kita Nah, maka pihak BWS itu kalau memang ada kesalahan bilang aja kesalahan. Ya, jangan ada pembenaran. Ya, membantah gitu. Kenapa bila ini itu melebar meluas ini nanti? Gini Pak, kita tidak bicara salah benar, ya. Sekarang Bapak menyampaikan aspirasi, Pak Agus menjawab. Ada ketidaksesuaian antara persepsi Bapak dengan persepsi Pak Agus. Ini yang kita ambil jalan tengah. Di sini ada teman-teman dari PU yang juga punya pengetahuan tentang teknis. Pak Ahmadi, walaupun saya hadirkan sebagai kepala BPBD karena kita antisipasi kalau terjadi suatu bencana, tapi kebetulan beliau sendiri mantan PKSA 10 tahun di Sumbawa. Jadi ada pengetahuan tentang geografis tempat yang mungkin ini. Tapi intinya kan nanti ada hal-hal yang ingin kita bagaimana masalah-masalah yang ada di Beringin Sila saat ini, yang ditemukan saat ini itu harus diselesaikan, kan itu intinya satu. Tadi kalau yang soal sedimen saya kira sudah sedikit terjawab, ya, bahwa ternyata Beringin Sila itu konturnya ternyata memang tanah dasarnya hanya 3 meter di bawah ini kan, di bawah genangan yang ini. Jadi saya punya 116 dia tertutup. Ya, di daerah spillway, begitu dia turun sekarang 113 turun kelihatan. Nah, itu yang mungkin selama ini dianggap sebagai sedimentasi. Itu saya merasa sedikit banyak itu terjawab. Nah, sekarang kita bicara soal yang teknis bangunan dan sebagainya. Sebetulnya tadi sudah terjawab juga bahwa itu diakui oleh BWS, keretakan sumbernya diperkirakan karena pergerakan tanah, dan supaya tidak perbaikannya betul-betul bisa sempurna sesuai dengan teori, tunggu sampai tanah itu turun betul-betul turun sehingga baru setelah itu ditimbun dan diperbaiki. Nah, dan saya kira daerah itu kan bisa saja ditutup untuk tidak diinikan oleh masyarakat atau ini, tetapi sedikit banyak yang dikhawatirkan oleh teman-teman keretakan ini tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, ya kan? Kalau itu retak tiba-tiba dia ambruk, bagaimana nasib masyarakat di sekitarnya? Nah, ini yang mungkin harus dijawab oleh teman-teman BWS. Jadi itu Pak, jadi nanti masalah-masalah yang terkait dengan teknis, saya kira kalaupun dia datang tadi sebetulnya sudah dijawab tadi. Memang kita tahu di NTB ini banyak daerah-daerah yang tanah khusus. Contohnya Lombok Tengah. Lombok Tengah tuh konstruksinya khusus, bangunan khusus tuh daerah tertentu karena memang tanahnya gampang rekah karena tanah liat. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi untuk yang retakan tadi, saya kira tidak perlu diperdebatkan Pak. Kalaupun dia sekarang retak, kemudian kelihatan terpisah, nanti BWS saya yakin sudah punya solusi dan itu sudah dijawab sudah dari kita tunggu sampai turunnya maksimal, sudah nggak bergerak lagi, nanti kita timbun retakan diperbaiki. Itu yang saya tangkap tadi ya Pak ya dari ininya. Lanjut Pak Agus. Nah, sebelum menunggu supaya kita teruskan, supaya ini enggak jadi tangan. Kalau memang itu nyambung, akuinya saja.
Itu saja kalau kita masyarakat, supaya apa? Pemahaman masyarakat itu nyambung enak gitu. Akui saja, karena ini sudah dilihat sama masyarakat, terus penjelasannya bagus. Itu seolah-olah berpisah dari suasana seperti ini. Ketika itu retak, pecah, akui itu retak, pecah. Nanti kita pergi selesai. Jangan seolah-olah. Pak Camat, mohon maaf Pak Camat, jangan dulu, dengar saya. Saya sampaikan, saya akui Pak, itu saya sudah akui. Saya akui bahwa ini terjadi penurunan gitu loh. Ya. Tapi kalau Bapak bilang itu nyambung, tidak. Konstruksi kami adalah berupa konstruksi parapet dengan lebar per segmennya itu 1,20 meter Pak. Itu yang kita tata. Nah, begini Pak Gus. Kastil gitu. Betul Pak Gus. Ini kita lihat kemarin. Ini kan retak, terus itu dipisahkan, dirapikan, seolah itu berpisah. Mohon maaf, sampai sekarang ini belum ada perbaikan di daerah sini Pak. Belum dilakukan perbaikan pemeliharaan oleh kontraktor. Ini kondisi kejadian kerusakan yang kami belum melakukan perbaikan Pak. Yakin Pak Gus? Yakin, belum dilakukan perbaikan oleh kontraktor. Pak Gus, saya kemarin itu menghalau pemancing sama Badan Ramil sama Pak Kapolsek. Retak itu berpisah, terus langsung diperbaiki Pak. Dan ada di bentangan itu dia turun 20-an senti, sudah dicor pakai besi. Akui bukan persoalan apa namanya aspalnya. Itu ada turun 20-an senti, dicor itu Pak. Jangan Bapak ngomong, oh tidak ada penurunan di sana. Mungkin gini Pak, kita akui maksud kita. Makanya saya bilang tadi, saya mengakui. Selesai kalau bisa diakui Pak, jangan seolah kita itu masyarakat itu bodoh semua di sana. Ini demi untuk kelestarian apa yang disampaikan Ibu Aziz. Kita khawatir Bapak ini di sini gitu, kita semua yang rasakan ini. Gini Pak, mungkin seperti saya sampaikan tadi, kita soal benar salah dan sebagainya. Fakta-fakta ini disampaikan, ya bagus ya. Kemudian untuk dipikirkan, untuk dijawab satu, ini terjadi membahayakan, sejauh mana membahayakan masyarakat sekitar. Itu dulu ya. Kalau saya dari sisi itu saya lihat yang ingin dapat jawaban bapak-bapak ibu. Kemudian kedua, pastilah kalau ada retakan dan sebagainya, pastilah akan diperbaiki. Ada penurunan dan pastilah akan diperbaiki. Apalagi masa pemeliharaannya masih sampai tanggal 31 Desember. Jadi maksud saya mungkin yang ditunggu jawabannya oleh bapak-bapak ini adalah retakan, penurunan dan sebagainya. Seberapa jauh satu membahayakan dam itu sendiri, fungsi dam. Kedua, seberapa jauh dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Paling tidak, kalau mereka sudah tahu, artinya, oh masyarakat kamu tidak boleh, kalau kamu ini daerah terlarang, kita menghindari korban karena ada hal-hal yang ini memang secara alami dia masih bergerak tanah ini sampai setahun. Jangan dekatin daerah itu kecuali petugas. Kan sama dengan itu. Kita kalau di daerah-daerah kan tidak boleh masuk kecuali petugas. Nah, itu sama dengan itu. Saya pikir itu jalan tengahnya Pak, karena ini daerah luas yang masyarakat, keinginan tahuan masyarakat juga besar, ya kan, mau masuk ke sana. Sementara masyarakat sekitar juga punya kekhawatiran. Gitu. Jadi mungkin itu ya Pak Camat ya, kita tidak ada bicara. Kalaupun ada konstruksi retak dan sebagainya dan itu sudah diakui, artinya dengan pengakuan dari BWS mereka sudah melakukan desain dan perencanaan untuk perbaikan. Kapan dilakukan perbaikan? Nah, mereka yang punya timeline kan mereka. Tapi yang penting masyarakat tidak dirugikan karena fungsi bendungan tidak berjalan. Masyarakat tidak dirugikan karena ada risiko celaka dan sebagainya akibat kerusakan ini. Saya kira itu saya menyimpulkannya seperti itu. Sedikit dulu. Ya. Mohon izin sebelumnya Pak Gus, mungkin tolong diperlihatkan sama Ibu Asisten foto-foto yang dari kita kemarin itu supaya kita tidak dikira mengada-ngada gitu. Jangan hanya diperlihatkan foto-foto yang bagus saja dari tadi. Ini foto yang Bapak kasih ke saya. Ini
Ya ini kan baru satu yang lain biar bisa dilihat sama ibu supaya kita supaya nggak dikira kita ini merasa ada gitu. Ini kan Ya. kondisi lantai yang Bapak bilang tadi sedimentasi. Tadi saya sudah sampaikan di SPW kan ini kan Itu tanah dasar itu. ini memang lantai apron dari tanah dasarnya. Nah ini seperti tadi yang disampaikan ada keretakan. Ini kan masih kita tahu sentralnya sana. Batu, terus batunya Pak batu. Coba. Ini bentak. Batu baru. Rongga Pak. Di spillway tadi Bu. Ya. Paham, paham. Paham Pak. Batu. Katanya ada Nah batu. ini yang tadi. Foto yang dari kita maksudnya Pak. Ya ini bukan yang dari Yang Bapak. paling Ini yang mana ini? Tuh, Ini dari yang paling- letak. Ini memang kan konstruksi beton, kasten, parapet ya, yang di 1,2 meter itu yang akhirnya kita plester Bu. Ini itu yang mungkin yang dikatakan nyambung. Itu kan di plester apa? Spekulator Supaya nyambung. kelihatan nyambung gitu. Padahal sebetulnya ini kan konstruksinya Foto? kan Lapangan kan nyambung. Walaupun penjelasan teknis itu sebenarnya berpisah. Kan masyarakat nggak tahu teknisnya ini. Nah makanya saya ngomong, kalau kita jelaskan secara teknis bahwa ini kan kita nggak perlu motor tadi. makanya kan saya kan belum selesai menjelaskan Bapak memotong saya. Enggak. Izin, yuk, izin. Bagus, aku bicara sebentar Pak, izin. Ya silakan. Begini, Hari Jumat. terima kasih yang kedua kalinya nih dari pertanyaan-pertanyaan kami, permohonan kami untuk penjelasan tentang hal-hal berkaitan dengan keadaan Brigensila telah dijawab tadi oleh PPK. Jadi saya menggarisbawahi pertama peresmian Pak Asisten. Jadi bagus tadi PPK tadi bilang bahwa bendungan Brigensila ya atau apapun proyek atau jenis pekerjaan yang sudah diresmikan bahwa itu sudah clear, berarti sudah bisa dipakai. Tetapi di sini mohon maaf saya lihat kalau sudah namanya peresmian berarti sudah tidak ada lagi yang cukup parah atau makronya yang perlu diperbaiki, itu sudah siap dipakai oleh masyarakat di sini. Jadi di sini saya menilai pemohon maaf ini agak tergesa-gesa seperti pengaspalan kemarin kan dilakukan malam hari bagus. Nah makanya terjadi seperti itu diulang-ulang dikerjakan yang itu aja. Nah seharusnya keinginan kami jangan dulu diresmikan ya tunggu 1 bulan ke depan lah sampai hal ini selesai atau sampai kepadatan tanah itu cukup lah supaya tidak diulang-ulang lagi itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari foto yang dipaparkan tadi, batu yang masuk film itu kan bagus itu seperti istilahnya gadis atau wanita yang sudah dipoles untuk selfie atau foto. Yang menjadi pertanyaan kami di sini, memang segala sesuatu pasti ada kerusakan, ada yang perlu direhab. Daya tahan dari semua yang konstruksikan dengan bagus, berapa kira-kira daya tahan khusus bendungan ini Pak? Yang sudah dikerjakan ini kok 5 bulan ini sudah tergerus, sudah longsor gitu. Maksud saya yang dikerjakan itu supaya bisa bertahan lah, baru direhab itu. Ini maksud kami. Kok ini belum 1 tahun sudah longsor itu sudah berlubang-lubang di situ. Jadi itu batu coba lihat di spillway-nya kan bagus tadi diperlihatkan sebelum ada kerusakan di situ. Bahasa longsor itu Longsor dari atas batu itu terus dan dibawa lepas itu kok bisa secepat ini? Apakah konstruksinya berapa tahun untuk sebelum secara teknis bisa bicara ya menggelundung ini berapa meter ini di lapangan pemilihan sendiri. Iya, padahal itu kan intinya ini kan untuk membendung air. Lebih baik longsor di tempat lain daripada di situ. Nah kami takutkan ini. Ini ada fotonya. Ini fotonya. Tolong tampilkan semua apa karena ini kami fakta. coba kirim ke saya. Nah, kemudian bisa asisten Sebelum sambil dapat foto yang itu Pak kemarin Pak sebelum dapat. kan sudah saya tampilkan di BWS kemarin itu. Kami foto dari sebelum kami datang ke sini sudah jauh hari Pak. Mohon maaf saya tidak simpan di sini Pak. Itu makanya tolong disimpan. Kan sudah kami paparkan.
Kemudian kemarin ini Pak PPK, Pak Asisten juga kami hadir. Ada P3A petani yang mengebel di Pak Camat ini kekurangan air Pak. Kekurangan air untuk pertanian lain lah, berbeda airnya mungkin itu yang keduanya. Nah yang menjadi pertanyaan kami, karena kita membuat bendungan itu untuk membendung air khusus musim kemarau. Kira-kira apa problemnya kira-kira? Air kebutuhan baku, kebutuhan para petani tidak bisa disuplai sekarang ini. Sementara petani membutuhkan ini yang pertanyaan kami. Dan juga di terowongan itu Pak Gus ada rembesan. Apa penyebabnya ada rembesan diperbaiki di terowongan itu? Karena itu kan sangat penting kami ketahui secara teknis. Mungkin Bapak bisa menggambarkan. Inilah hal-hal yang perlu kiranya menjadi instrumen bagi kita semua untuk menyikapi hal-hal teknis ini. Karena secara garis besar, secara kasat mata kita melihat apalagi yang bisa kami lihat sendiri yang memakai alat yang canggih yang hanya diketahui oleh PU sendiri atau PPK sendiri. Akhirnya seperti batu dan juga genangan dan juga terowongan yang merembes sehingga kebutuhan air bagi petani, sawah dan juga PDAM tidak bisa tercukupi. Sekarang ini dibagi-bagi airnya Pak. Ini Pak Camat ini sendiri yang tahu. Nah, seharusnya air itu tidak kering sampai saat ini. Tolong Pak Agus, terima kasih mungkin itu bertahan sampaikan. Terima kasih. Iya sedikit saja. Mungkin Pak Agus ada yang menarik bahasanya Pak Agus tadi. Dia ada poin di situ bilang kami melakukan pengecekan secara rutin dan intent ya. Tadi Bapak bilang seperti itu. Mohon maaf sebelumnya Pak Agus, Ibu Asisten, saya bukan ahli bahasa loh. Saya bukan ahli bahasa, tapi ketika Anda berkata seperti itu tadi, melakukan pengecekan rutin ataupun intent, tidak mungkin terjadi hal seperti ini. Apa yang menjadi keluh kesahnya kita? Itu Pak. Jadi tolong Pak, ketika Bapak mengeluarkan bahasa seperti itu, kami yang intent saja di sana, kita tidak berani mengatakan hal seperti itu Bapak. Jangan Bapak mengada-ngada. Kalaupun memang benar bahasanya Bapak itu intent rutin Pak, tentunya kalau saya menjabarkan kan, tidak mungkin Pak ada kerusakan sedikit pun pasti langsung diperbaiki, sedikit pun langsung diperbaiki. Ini tidak sesuai dengan faktanya Pak, apa yang menjadi keluh kesah kami. Ya, jangan mengada-ngada Pak. Sudah. Ya, terima kasih Bu. Saya tengahi dulu ya. Saya menyambungkan, saya menggunakan pertama tentang tadi Pak Gus menjawab ada sekian puluh petugas operasional ya. Petugas operasional yang mengawasi setiap hari secara berkala dan melaporkan kepada PPK. Nah, yang perlu Pak Agus jawab adalah mesti kerusakan itu tercatat, tetapi mengapa belum diperbaiki? Kalau untuk yang tertentu tadi sudah dijawab, menunggu etalasenya sampai penuh. Tapi untuk yang lain ada yang gelundung, yang apa itu rongga dan apa. Mungkin ada jawaban teknisnya kenapa belum diperbaiki. Intinya itu aja bagus. Jadi kalau yang ya itulah intinya itu. Sebelum bagus ya, karena ini sudah jam 11 ya. Jadi kita sudah mendengar dua belah pihak ya, dan memang forum ini kan bukan untuk saling menghakimi ya. Oleh karena itu kita menghargai apa yang disebut dengan otoritas. Jadi BWS itu punya otoritas teknis, teman-teman juga punya otoritas untuk menyerap aspirasi. Nah, sekarang kita ketemukan aja apa yang menjadi temuan teman-teman di lapangan. Itu sudah disampaikan ke BWS, tentu nanti BWS akan mengkaji dan akan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kaidah-kaidah teknisnya. Itu penting. Kemudian berikutnya, nah komunikasi itu penting. Jadi komunikasi antara teman-teman ini kan pemerintah juga nih, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan BWS semua pemerintah. Nah, sengaja kami fasilitasi agar kita terbiasa untuk melembagakan komunikasi yang bisa terkontrol. Jadi jangan sedikit-sedikit lempar dulu ke media sosial, nah, kemudian orang baca yang nggak ngerti apa-apa ya terpreming juga oleh informasi yang
tersaji di media sosial itu, kemudian pusat baca, kemudian ini ngapain nih NTB atau Sumbawa nggak mampu menciptakan kondusivitas terhadap proyek-proyek strategis, nanti penilaiannya jadi lagi kan bisa-bisa terpilih atau apa tertunda. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya hajat rapat ini sudah tercapai sebenarnya. Jadi teman-teman tadi saya diberikan kesempatan oleh Pak Asisten untuk menyampaikan apa yang menjadi temuan di lapangan, dan itu juga sudah diinventarisasi oleh BWS, dan teman-teman BWS tentu tidak mau berspekulasi saja ya, karena setiap kita kan punya SOP yang nggak mungkin kita inikan. Ini mungkin dilanggar lah. Nggak mungkin lah BWS katakan seperti itu, membiarkan tiba-tiba bendungan itu jebol atau atau total loss sehingga pasti mereka korbannya kan. Jadi kita sering percaya bahwa kita punya niatan baik ya, teman-teman punya niatan baik menyampaikan agar bangunan itu dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat, dan teman-teman BWS juga punya niatan baik untuk mengoperasionalkan bendungan itu sesuai dengan hajatnya. Saya kira itu kan nggak usah terlalu detail kita membahas satu demi satu item. Yang penting di sini ada juga BPBD, kemudian juga ada kehutanan. Kita punya komitmen yang sama sesuai dengan otoritas kita, sesuai dengan tugas fungsi kita untuk menjamin keberlanjutan daripada bangunan ini. Jadi sebetulnya keretakan itu tercatat ya Pak, tapi mungkin yang perlu Bapak sampaikan bahwa mengapa belum tidak langsung diperbaiki, itu pertanyaannya. Kemudian kapan rencana diperbaiki sehingga masyarakat ini tidak tenang gitu. Itu Pak, silakan. Ya, mungkin terima kasih. Ya, kami dari pihak BWS tidak menutup mata pada intinya. Kerusakan-kerusakan yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu kami terima kasih sebetulnya. Itu menjadi masukan bagi kami. Tentunya mungkin kami juga tidak sempurna sekali sebagai manusia kan, pasti mungkin ada hal-hal lainnya mungkin yang kami luput dari bantuan kami gitu ya. Ini kami akan segera koordinasikan untuk dilakukan perbaikan, dilakukan pemeliharaan oleh teman-teman kontraktor. Dan itu juga sebetulnya sudah kami lakukan sebetulnya. Cuman kan butuh persiapan untuk hasil kajian kami seperti apa, metode perbaikannya seperti apa, pengadaan tenaga kerja, material dan sebagainya, butuh proses dan sebagainya. Saya juga menyampaikan tadi seperti memang kami menyampaikan tadi sejak peresmian kami intens melakukan pemantauan terhadap pencatatan perilaku bendungan. Ingat Pak, itu. Dan saya sampaikan di sini bahwa tidak ada perilaku bendungan itu yang kondisi anomalinya mengkhawatirkan gitu. Berdasarkan data. Jadi tidak ada kebocoran-kebocoran yang dikhawatirkan. Tentunya pada saat ini kemarin mungkin yang seperti disampaikan oleh Pak ini, kita ini sudah beroperasi selama 5 bulan. Mungkin saya bisa sampaikan di sini dari bulan Januari kami punya data rilis pemberian air melalui holojet itu untuk kebutuhan petani dan kebutuhan air baku ini tercatat semua per hari, per jam tercatat harian. Jadi dari Januari, Februari sampai dengan Mei ini tercatat berapa rilis pemberian air kami kepada petani. Masih sesuai rencana. Masih sesuai rencana. Dan kondisi saat ini kami sampaikan ini adalah kami berkoordinasi dengan juru pengairan. Ini adalah kebutuhan sampai dengan rencana sampai dengan Oktober. Nah, kami sampaikan di sini kami sudah melakukan kajian. Kalau kondisi genangan itu berada di elevasi 116, tampungan bendungan itu berkisar sekitar 24 juta. Nah, kondisi sekarang berada di elevasi 113, ini masih 21 juta kondisi waduk, air di waduk. Nah, berdasarkan kebutuhan daripada petani dan PDAM sampai dengan November ini, sampai dengan berakhirnya ketiga ini
ini kami mencatat sebesar kebutuhan sekitar 12 juta dan masih ada tabungan waduk yang masih masih aman. Jadi memang mohon maaf, bendungan ini tidak setiap hari akan melimpah gitu, tidak setiap hari akan melimpah. Jadi tergantung dengan inflow yang masuk, tergantung dengan kebutuhan daripada petani dan Cadangan air ada 21 kubik, diprediksi kebutuhannya untuk berapa bulan? Untuk berapa bulan sampai dengan ini akan sampai dengan 12 juta kubik. 12 juta. Masih surplus. Rajanya surplus. Mohon izin, fakta di lapangan sampai hari ini ya P3A, P3A dan semuanya ini masuk musim. Sampai hari ini gonjang-ganjing mengenai air untuk air ke sawah itu sampai detik ini. Ya, karena prinsip mereka itu udah bilang gitu, kita bangun bendungan besar, tapi airnya kok nggak ada. Gitu. Nah, ya, terus PDAM juga seperti itu. Kalau nggak percaya, ini Pak Kades ini setiap hari, tadi juga dibel. Nah, camat pun dibel. Bahasa Semawa ada tanya. Mohon maaf Pak, ini kami ada pencatatan Pak. Yang diminta oleh petani kami catat di sini Pak. Berapa bukaan, berapa kubik. Kapan itu Pak? Ini ada debitnya Pak. Ini pencatatan. Kapan itu? Ya, ini dari Besok Januari. hari, besok kemarin atau apa ya? Ini datanya dari Januari Pak. Dari Januari, Februari, Tapi sekarang setiap hari Pak. bagus. Sampai dengan Mei tanggal ini Pak. Pak Camat, tolong Pak Camat. Jadi Ada kiai, ini Pak. bendungan Anda Begini Pak Bos, dia menjelaskan karena sampai kemarin hari ini mereka untuk pertanian untuk juga PDAM yang tidak tercover airnya. Dibagi-bagi, ada 2 desa yang tidak tercover dengan air minum itu. Kecamatan banyak kelas Di suplainya berinya. suplainya ini kena nggak ada, Oke. ada pasokan. Terima kasih Bu Asisten. Jadi kemarin ada telepon ketua gabungan kelompok tani yang ada di hutan menanyakan di kita, Pak Camat di mana? Saya di Mataram. Tadinya mau ajak saya naik diskusi dengan BWS. Saya bilang saya nggak bisa, saya di Mataram. Kalau begitu nggak apa-apa, saya sampaikan. Iya nggak apa-apa, saya bilang mungkin itu bisa jadi bahan kita untuk rapat hari ini. Nah saya bilang bagaimana? Wah ini kita kurang air katanya, kita bagaimana MT2 ini? Karena di situ juga ada sedimen di saluran itu, ada sekitar hampir 200 meter sedimen. Nah ini yang dimintakan oleh ketua gabungan kelompok tani serta anggota. Kemarin sudah mau naik ke atas samaan semua kelompok tani itu semua mau naik ke atas. Saya bilang jangan dulu. Kita mumpung ada di Mataram dan itu akan kita rapat besok sebenarnya. Kita akan sampaikan. Begitu juga dengan PDAM karena ada penyediaan terowongan. Sehingga itu ada 2 minggu air PDAM itu tidak bisa normal jalan. Sehingga itu PDAM itu membuat jadwal pemanfaatan air per masing-masing desa. Ada yang dikirim kita penjadwalan PDAM. Siap, karena debitnya tidak sesuai dengan pasokan yang disalurkan ke masyarakat. Saya bilang oke, besok saya sampaikan apa adanya. Nah ini ada 2 minggu katanya pengerjaan terowongan itu. Mungkin itu Bu Asisten. Ya saya kira kalau soal PDAM kan ini ada mayornya ada ya, karena ada perbaikan, moga-moga setelah perbaikan terowongan dia bisa lancar. Nah ini kalau untuk air petani di satu sisi yang mengajukan kebutuhan ke BWS kan petani, dialirkan sesuai kebutuhan petani. Nah ini agak kompleks Pak. Ini soal pola tanam dan sebagainya mungkin perlu dilihat juga. Karena kita sudah dapat warning dari BMKG soal El Nino. Nah, mungkin ini soal pola tanam dan sebagainya perlu diinikan. Jadi kalau soal air petani ini harus duduk lebih teknis lagi menurut saya. Ada pertanian, ada ini. Kita nggak menghadirkan pertanian di sini Pak. Karena ini ada ya nanti Bapak nanti soal pola tanam. Artinya dengan duduk kembali melihat pola tanam, kita akan melihat kebutuhan air.
melihat kebutuhan air, itulah yang masuk ke BWS, karena BWS akan mengalirkan sesuai permintaan air. Gitu loh Pak. Jadi memang saya tahu bahwa sepakat Bapak itu bagaimana supaya cepat selesai, tetapi ternyata memang tidak sesederhana itu. Jadi artinya kami berharap pulang langsung selesai, mungkin juga tidak seperti itu, tapi artinya sudah ada kesepahaman. Dari BWS sudah mendapatkan berita bahwa ternyata info tentang air yang dibutuhkan petani kok ternyata nggak cocok dengan kenyataan. Nyatanya ada petani yang tidak dapat, itu mungkin perlu evaluasi dan sebagainya. Tapi itu juga menyangkut pola tanam petani. Jangan lupa sebentar lagi itu yang saya ingatkan Pak. Ya. Izin saya kalau Ibu Asisten, tadi pertanyaan saya belum dijawab oleh Pak Agus masalah batu riprap itu yang teronggah dan yang longsor apa? Kita perbaiki Pak, kita perbaiki. Perbaiki. Mungkin tampilkan mungkin Pak Agus supaya PU dan asisten bisa lihat. Coba kirim, saya mohon maaf, saya nggak pegang fotonya Bapak. Kami kirim ke kepala BWS kemarin. Iya Pak. Tapi kan saya nggak kasih aja ke kita Pak fotonya Bapak. kita tampilkan di sini. Saya mohon maaf Pak, saya nggak dapat fotonya. Nggak ada, atau kalau ada fotonya. Atau memang yang saya tanyakan kemarin, apakah sistem pengerjaannya seperti itu, teknisnya seperti itu, apa bagaimana? Hampir semua itu Bapak. 1 titik, 2 titik Pak. Ini bagus. Betul. Tidak mengada-ngada kita itu Pak. Ya. Coba 1 titik, 1 tempat, 2 tempat ya kami nggak jadi masalah. Ini dari ujung sampai ujung Bapak. Gak bohong saya kami ini Pak. Tampilkan anunya dulu, yang begininya tuh biar kita. Tadi beliau kan mengatakan 15 tim yang ditempatkan untuk mengontrol lingkungan. Seharusnya kan mereka yang mengontrolnya atau mempromosikan itu kan kami. Ini Pak, kerusakan yang perlu kita perbaiki. Karena kan ada tim di sana kan yang Tapi ada 37 orang dari ini. makanya tapi bukan kami gitu kan. Tugas harus memotong. Dan koordinasinya jangan Ya. tidak lambai. Saya kira tadi Pak Gus juga sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak bahwa Pak Gus juga dibantu untuk memantau. Jadi yang mungkin itu aja Pak Gus yang tadi itu kapan mau diperbaiki itu aja jawab deh. Kami tanggung jawab Pak, kami perbaiki. Ini masih menjadi tanggungan pemeliharaan dari kontraktor. Dan usah khawatir. Dan kerusakan minor itu memang tidak mengganggu sistem bendungan, fungsi bendungan secara keseluruhan. Jadi tidak, makanya saya bilang tadi dari pemantauan intens kami tiap hari, pencatatan pagi, sore tiap hari itu perilaku bendungan itu masih dalam kondisi normal. Kerusakan-kerusakan itu kan biasa Pak. Kami ada tahapan-tahapan kapan harus melakukan perbaikan dan sebagainya. Dan tentunya sampai dengan berakhir masa pemeliharaannya ini kontraktor harus segera untuk memperbaiki. Apabila mereka tidak bisa memperbaiki sampai dengan batas waktu itu kan kami perpanjang masa pemeliharaan. Mereka harus menyerahkan jaminan pemeliharaan. Tadi kan tunggu waktu tender apa tunggu dana. Sudah, itu kerugian bagi mereka. Itu malah mereka keluar duit untuk membuat jaminan pemeliharaan ke kami. Jadi dananya mereka ditahan 5% Pak itu untuk pemeliharaan. Itu sampai dengan berita acara FAO mereka tidak bisa mencairkan dana. Jadi saya kira ya Jumat soalnya. Jadi ada yang sudah terjawab ya sebagian ya saat ini. Kemudian mungkin ini Pak Agus, teman-teman operasional ini Bapak Camat mungkin kenal dengan mereka Pak? Setiap hari Bu. Cuma security-nya aja yang kita Ya, mungkin perlu silaturahmi dari teman-teman. Oh ini tugas kita. Betul itu kata kunci koordinasi. Ini mudah diucap, tempat sulit dikerjakan. Mungkin dengan demikian pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab oleh mereka. Kan mereka rata-rata tugas teknis ya. Oh Pak ini anu minor.
ini sudah kita laporkan, ada rencananya, jadi Bapak tidak usah khawatir, mungkin bisa dijawab seperti itu di lapangan. Jadi artinya yang saya agak lega ya Bapak Ibu, ternyata kerusakan yang Bapak sampaikan walaupun kelihatan seperti itu, tapi secara fungsi itu minor, ya, secara fungsi itu minor, artinya tidak mengganggu fungsi bendungan. Cuma ini soal pengaliran air tadi Pak duduk bersama lagi Pak. Ini soal pola tanam dan sebagainya. Kalaupun harus kan nanti kan mereka kan mengalirkan air sesuai dengan permintaan. Mohon izin, kita kalau masalah pola tanam bukan itu penyebab terjadinya kesenjangan di petani kita, sehingga ketika itu ya nelpon kami ke sini, maka mau datang rasa kami mempertanyakan kenapa ada kerusakan di terowongan itu sehingga mengganggu suplai air ke kami, ada apa di situ. Nah ini ada rembesan sehingga perbaikan itu terpaksa ditutup pengairan air, bahkan sampai PDAM suplai air minum pun dibagi-bagi. Nah ini jadi pertanyaan yang belum dipertanyaan sama Pak Agus dan teman-temannya, ini ada apa di sini ya? Ya mungkin kondisi alam atau apa sehingga ya bisa menjelaskan. Masyarakat mempertanyakan ada situasi yang berubah di pemanfaatannya. Kerusakan terowongan yang menyebabkan aliran air terganggu. Mohon maaf, jadi memang pada tanggal berapa kemarin surat kami ke PDAM, ini kami sudah mengimbau ke teman-teman PDAM bahwa kami akan melakukan pemeliharaan di dalam terowongan khususnya di pipa penstop. Jadi kami kami juga sudah koordinasi dengan P3A dan gabungan P3A. Kami minta kapan waktu kami bisa untuk melakukan penutupan pintu untuk kita bisa melakukan pemeliharaan, operasi dan pemeliharaan pipa penstop yang ada di terowongan, gitu Pak. Jadi kan ini kan kita sudah beroperasi selama dari Januari sampai Mei ini Pak. Jadi kan butuh pemantauan dan pemeliharaan di daerah terowongan. Kita mengecek dulu pipanya seperti apa di dalam sana. Jadi kan dengan kondisi pipa bertekanan kami sangat susah untuk melakukan pemeriksaan, pengetesan dan sebagainya. Jadi memang ada timing yang perlu dilakukan untuk OP rutin di situ gitu Pak. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan P3A, kami minta waktu kapan kami bisa tutup. Kami diberikan waktu seminggu, 2 minggu atau berapa hari, begitu juga dengan ke PDAM. Dan untuk ke petani masih air itu dari bendungan masih mengalir. Walaupun pintu itu ditutup, masih bisa mengalir lewat pipa irigasi sementara. Itu sudah kita siapkan. Kalaupun ada kebutuhan air di daerah hilirnya, dan juga itu juga diperuntukkan untuk operasional PDAM juga Bu, dari pipa irigasi sementara itu. Nah, harapan kami kemarin kita koordinasi dengan PDAM untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu ke depan ini, maksimal 2 minggu ke depan ini akan ada pola pembagian giliran distribusi air ke masyarakat. Nah, dari P3A sendiri kemarin memang kami saat ini belum butuh air, jadi kami kemarin sepakat bahwa hari ini dilakukan penutupan hari ini di lapangan sudah dilakukan penutupan hari ini, dan kemarin teman-teman sudah rapat dengan GP3 dan P3A dan sepakat untuk dilakukan penutupan pada hari ini. Berapa lama? Kami berharap maksimal 2 minggu. Kalau bisa secepatnya kita bekerja di 1 minggu, ya udah kita buka lagi. Tapi tetap ada air yang mengalir melalui pipa irigasi sementara. Jadi tetap ada air yang mengalir Pak untuk PDAM dan untuk petani, cuma tidak sebesar yang diharapkan. Makanya kami meminta kemarin kapan kira-kira pola tanamnya sudah mulai atau tidak. Oh iya Pak, kami untuk seminggu atau 2 minggu ke depan ini belum ada pola tanamnya. Jadi kami juga dengan juru pengairan juga sudah berkoordinasi. Kami sudah dikasih pola tata tanam seperti ini sampai dengan kebutuhan air sampai dengan awal November. Jadi
berdasarkan perhitungan kami yang sudah saya sampaikan tadi, dari genangan waduk ini tidak ada yang mengkhawatirkan, masih terpenuhi airnya gitu. Karena elevasi waduk ini kan sampai elevasi tinggi bendungan kita kan 70,5 Pak. Yang Bapak lihat ini baru penurunan sampai dengan 2 meter lebih. Padahal kita masih ada tampungan air itu sampai dengan elevasi 69 sampai 69. Intake kita di elevasi 95. Minimum operasi kami itu di 101. Sekarang di 113. Jadi ada 12 meter genangan saat ini yang bisa dimanfaatkan oleh petani maupun oleh PDAM sampai dengan berakhirnya musim kering. Harapan kami di musim penghujan ini akan terisi lagi dengan pintu yang besar. Gitu. Mungkin demikian. Karena ada kemarin kita ditelepon karena ada sedimentasi di saluran sekitar ada 200 meter katanya. Ini mungkin bisa direspon bagus, karena ini kalau tidak direspon nanti khawatir tidak. Oh, itu bukan di ranah kami kalau saudaranya dikasih Pak. Terus? Itu di pengairan Pak, di biro pengairan. Kami kan kalau sudah ke jaringan irigasi bukan ranah kami. Terus sedimentasi di. Ini soalnya agak keluhan dari kelompok tani ada kurang lebih 200 meter. Ini pertama. Dari atas. Silakan dari PUPR mungkin bisa menjawab ini. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi ini Belitung Sila salah satu daerah irigasinya memang masuk kewenangan provinsi. Saat ini masih masuk dalam kewenangan provinsi, namun sejak pembangunan di bendungan Belitung Sila ada rencana untuk pengembangan nanti Belitung Sila ini sebagai daerah irigasi premium karena memang dia disuplai langsung dari bendungan. Memang ada rencana-rencana pengembangan dari kewenangan provinsi akan ditingkatkan menjadi kewenangan pusat karena airnya lebih terjamin asisten. Nah, saat ini itu belum terjadi, artinya belum peningkatan status dan itu masih dalam wilayah atau kewenangan dari provinsi. Titik itu akan kami minta untuk dicek ya, karena kita ada UPT juga di Sumbawa, UPT Balai SDA Sumbawa itu yang lebih dekat Pak Camat, bisa dikoordinasi dengan UPT Balai Sumbawa dan saya juga coba koordinasi juga informasi ini untuk dicek langsung titiknya di mana, posisinya di mana. Kalau memang itu langsung bisa ditangani, kita minta untuk ditangani untuk dibuka paling tidak supaya aliran airnya bisa mengalir kalau itu merupakan sedimentasi. Saya rasa itu yang bisa kami tanggapi dari informasi Pak Camat. Terima kasih Pak. Nanti nomor teleponnya dikasih ya Pak ya, supaya Pak Camat bisa berkoordinasi. Baik, yang terakhir LHK sudah menjalani. Artinya yang di ini hutan yang di kiri bendungan 58 hektar dikerjasamakan dengan HTM atau apa, itu semakin gundul sehingga masyarakat takut itu menimbulkan percepatan sedimentasi. Baik, terima kasih Pak Ibu Asisten. Saya singkat saja menjawab. Kami akan melakukan perbaikan dan terima kasih atas segala informasi yang telah diberikan tadi. Ini luar biasa, teman-teman dari jauh memberikan Pak Kades, Pak Camat, tokoh-tokoh masyarakat memberikan info kepada kami. Nanti akan kami dalam waktu dekat ini akan ke sana dan akan melakukan upaya rehabilitasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin, Pak Kades tidak bisa hadir, saya kabit rehabilitasinya yang ditugaskan. Lalu Saladin Jufri. Oke, lalu Saladin Jufri, saya sebagai kabit rehabilitasi. Insya Allah Bu Asisten, perintah Pak Kades akan tadi juga pesan kalau memang itu perlu direhabilitasi masukkan di tahun ini. Mungkin tahun minimal tahun depan sudah kita mulai. Terima kasih. Maaf Pak Kabit, mohon izin sebelum ini mungkin belum dipahami bagaimana kondisi sudah. Ya, mohon izin pimpinan bahwa kebetulan area itu berada di wilayah Desa Motong di sayap kiri bendungan. Kalau kita
bendungan itu saya kira itu adanya pembiaran terhadap masyarakat yang melakukan penanaman jagung atau membuka lahan. Bahkan dari hari ke hari masih ini terjadi. Dan ini adanya tindakan hukum atau pencegahan. Karena kami sudah lakukan dengan Pak Camat, dengan teman-teman, tapi masyarakat ini tetap bersikuku bahwa ini sebagai ladang mata pencariannya. Sementara itu kawasan tadi itu. Nah, bagaimana sikap dari dinas LHK lewat aparatnya atau apa sehingga ini bisa ditertibkan. Bahkan kami pemerintah desa bersama Forum siap akan membuat himbauan atau pelang dengan larangan-larangan, kita bantu nanti. Cuma mohon backup atau dukungannya sehingga bisa menertibkan, memberikan pemahaman pada masyarakat yang brutal ini, Pak. Itu saya katakan brutal karena bagaimanapun kami sudah melakukan dengan Pak Camat dan teman-teman Kades. Ini teman-teman yang melawan ya, Pak. Nah, ini nggak ada langkah hukum karena ini sudah melanggar undang-undang kehutanan. Masalah ini hutan induk nih, Pak. Dan main-main ini. Ini kalau dibiarkan maka terjadi, tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ini kabar. Kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa. Karena itu ada masyarakat Bapak dan sekitarnya, ya, desa dan sekitarnya, izin. Kalau kami melakukan penindakan, jangan ada kepala desa yang minta kardus atau apapun yang minta dibebaskan. Ini ingat sekali lagi, saya tegaskan oleh kesempatan ini. Saya akan tangkap, Pak. Tapi kardus, camat dan lain sebagainya ini jangan ada yang bersurat kepada kami, nelpon kepada kami untuk dibebaskan masyarakatnya. Makasih, Pak. Saya sambung dikit. Mohon di cross check anak buahnya yang berada di wilayah kami. Bagaimana mekanismenya sehingga masyarakat ini ada pembiaran? Apa kalau program HKM, mungkin dulunya ada program HKM sebelum bendungan jadi. Nah, karena sudah diasihkan masyarakat ini sebagai ladang mencari penghasilan dari situ, sudah diasihkan, maka ini melawan ya. Terus terang, kami justru bukan warga desa Motong, wilayah desa seberang yang memanfaatkan ini. Ya, yang seharusnya saya memberikan kewenangan pada masyarakat, tapi karena itu daerah terlarang, itu dimanfaatkan oleh desa tengah namanya, Pak, warganya. Nah, mohon nih, Pak. Ya, baik, Pak. Kalau kita diskusi hari ini mungkin terlalu panjang, tapi makasih. Tindakannya itu, Pak, bagaimana? Kami akan melakukan penindakan. Iya, saya kira Pak Camat, ini kan desa daerahnya Pak Camat, sebelum ditindak persuasif, ayo dudukkan, kasih peringatan 1, peringatan 2, kalau nggak mau baru ditindak, ya kan Pak ya. Kalau tiba-tiba ditindak, bingung nanti orang nanti. Iya, soal HAM itu. Dan memang ini masalah hutan ini Sumbawa ada yang memang Sumbawa Dumbu di Cuma kita khawatir karena persebaran dengan bendungan itu. Ya, ada hal yang berubah gitu Pak. Jadi dulunya tidak ada bendungan, sekarang ada bendungan. Mereka harus diberi pemahaman. Baik, sebelum kita kasih 2 menit nih Pak Ahmadi, ya, silakan Pak Ahmadi dari sisi BPBD. Oke, terima kasih Bu, Pak Stan, Bapak sekalian. Jadi dengan Bendungan Sila ini memang saya terus memantau sejak pada masa pembangunannya ya, hampir saya 3 kali di sana. Ya, saya ketemu Pak Agus, saya ketemu Imam, ya. Dan selama pelaksanaan ini bagus Pak, luar biasa. Saya salut lah, masalah terapiannya, masalah teknisnya itu saya salut Pak. Bahkan saya sampaikan ke rekan-rekan saya di BPS juga, ini bagus sekali di pelaksanaannya, saya bangga gitu loh dengan pelaksanaan daripada Bendungan Sila. Karena saya 10 tahun juga berkecimpung di pembangunan bendungan yang ada di Pulau Sumbawa, mulai dari sampai ke Batu Bulan, bahkan Pengga juga dulu waktu masih muda lah. Dan artinya setiap hal-hal yang baru dipakai istilahnya itu ya pasti ada memberikan reaksi, dampak. Tetapi dampak yang atau kerusakan yang ada itu bukan hal-hal yang terlalu mengkhawatirkan kita. Itu biasa Pak, ya, bersifat minor dan itu juga akan cepat diperbaiki pada masa-masa pemeliharaan sekarang ini. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah bendungan ini akan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin pertemuan ini tidak bisa memuaskan 100% ya. Tapi harapan kami bahwa apa komunikasi yang terjalin antara kita, sebagian sudah terjawab, sebagian sedang berproses, dan ada hal-hal yang menjadi kewenangan PU juga sudah dijawab oleh PU. Kita berharap ke depan komunikasi ini bisa terjalin, karena tujuan kita itu sama sebetulnya. Keamanan bendungan, kemaksimalnya pemanfaatan bendungan, ya kan? Kemudian bagaimana usia pakai bendungan ini sesuai dengan perencanaannya. Berapa tahun tuh Pak Agus rencana harusnya usia pakai bendungan? Beringin silang 50 tahun. Jadi anak cucu-cucu kita masih bisa menikmati bendungan seperti kita menikmati pada saat ini. Bapak Ibu, ini hari Jumat ya, sudah waktunya. Apakah pertemuan kita yang sederhana ini perlu kita notulenkan atau kita acarakan? Nah, ini kami tawarkan menurut ya, tulenkan setiap ya, supaya ada pegangan kita itu harus kami minta dari supaya ada berita acara jadi pegangan kedua belah pihak. Siapa tahu ini soalnya kita manusia hilap apa kan? Oh ini tidak ada istilahnya, tidak pernah kita bertemu, tidak pernah kita membuat sebuah kesepakatan di atas meja ini. Kalau ada tertulis ya bisa lah, walaupun tidak semuanya dilaksanakan, ini harapan kita. Jadi kami minta supaya ada berita acaranya hasil pertemuan kita dan termasuk janji-janji dari PPK ini. Terima kasih. Ya, nanti notulennya kita share ya Pak ya, nanti Pak sama. Baik Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, ini hari baik ya, hari Jumat. Semoga pertemuan kita ini menghasilkan hasil yang baik dan bisa bermanfaat di masa mendatang. Saya tutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Semoga semua langkah kita diberikan ridho oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.